ini kita akan membahas review film yang berjudul Smile, di mana di dalam film ini menceritakan tentang aksi bunuh diri yang dilakukan oleh beberapa orang. Namun anehnya, setiap orang yang melakukan aksi ini akan tersenyum dahulu kepada orang yang menyaksikannya. Tentunya kalian penasaran kan gimana kelanjutannya? Oke, langsung aja lah kalau begitu kita masuk ke alur ceritanya. Selamat menikmati. Awal film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang dokter yang bernama Rose. Dia pun terbangun dari mimpinya karena dikejutkan oleh suara telepon. Dia diminta untuk menemui CEO rumah sakit. Orang ini bernama Dr. Morgan. Dr. Morgan memanggilnya terkait seorang pasien yang bernama Sarah Marquez. Namun pasien ini tidak memiliki asuransi, sehingga tidak diketahui siapa yang akan menanggung atau membayar biaya rumah sakitnya. Setelah itu Rose pun langsung mengecek keadaan pasien dengan gangguan mental. Dia bernama Carl. Carl ini selalu berbicara sendiri dan merasa ketakutan. Rose pun mencoba untuk mengajaknya berbicara. Akan tetapi Carl tidak pernah fokus. Dia selalu merasa cemas dan merasa ketakutan. Dia bilang ada sesuatu yang selalu mengikutinya dan terus berada di dekatnya. Kemudian akhirnya Rose pun menyuruh perawat untuk memasukkan Carl ke ruangan yang lain. Dia akan melakukan penelitian dan membuktikan bahwa Carl tidak berbahaya. Setelah itu Rose pun menemui seorang pasien pasca sarjana yang bernama Laura. Laura baru masuk rumah sakit itu karena gangguan mental. Dia pun dilaporkan oleh polisi karena perbuatan tidak menyenangkan. Di dalam berkas laporannya, dia tidak memiliki gangguan kejiwaan, tetapi polisi mengirim laporan dengan kasus yang berbeda, yaitu dosen di kampusnya memukul kepalanya sendiri hingga dia pun mati. Dan Laura pun sempat dijadikan tersangka. Dan dengan kesadaran penuh Laura mengatakan bahwa dirinya tidak gila. Laura hanya ingin dimengerti untuk saat ini. Kemudian Rose pun menanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Laura mengatakan bahwa dia melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, bahkan sulit untuk dijelaskan. Dia seperti manusia, tapi bukan manusia. Makhluk itu menyerupai seseorang yang dikenalnya. Dia tersenyum sinis kepadanya. Dan Laura berkata bahwa itu bukan halusinasi, melainkan kenyataan yang sebenarnya yang ia lihat. Namun tidak ada yang mengerti dengan kondisi Laura dan tidak ada yang percaya dengan kata-katanya. Hey, it's okay, Laura. Kemudian tiba-tiba Laura pun terjatuh ke belakang. Dia pun menjerit histeri seakan-akan melihat sesuatu yang ia ceritakan sebelumnya. Setelah itu Laura pun bangkit kembali dengan senyum sinis dan memegang pecahan vas bunga di tangannya. Dia pun kemudian menyayat wajahnya sampai ke leher dan dia pun harus mati di sana. Lalu setelah itu, Rose pun akhirnya diinterogasi oleh dua orang detektif mengenai kematian Laura yang menyayat lehernya sendiri. Di sini Rose mengatakan bahwa Laura mengalami halusinasi ketakutan yang sangat parah, seperti ada sosok jahat yang selalu ada di sekelilingnya. Tapi ada satu hal yang selalu ia ingat, yaitu senyum mengerikan sebelum kematiannya. Singkat cerita, akhirnya Rose pun pulang ke rumahnya dikarenakan jam pekerjanya sudah habis dan kekasihnya yang bernama Trevor datang ke rumahnya. Di sini Rose merasa ketakutan karena kejadian yang baru saja dialaminya. Akhirnya Rose beserta keluarganya makan malam di sebuah restoran. Saudara perempuannya bernama Holly dan yang satunya bernama Greg.
Holly yang bicara sedari awal membuat Ross dan Trevor diam saja. Maksud tujuan mereka mengundang Ross adalah untuk merayakan hari ulang tahun anaknya yang akan dilaksanakan nanti pada hari Sabtu. Kemudian Holly pun menyuruh agar Ross berhenti bekerja di tempat pekerjaannya dan membuka praktek sendiri di rumah. Dia pun mengatakan bahwa rumah peninggalan orang tuanya yang sudah tidak ditempati agar dijual saja. Namun pernyataan mereka membuat Ross sangat marah. Ross pun bekerja kembali di keesokan harinya. Dia pun segera meminta laporan kematian yang dilakukan oleh Laura kemarin. Dan tanpa disadari di belakangnya ada seorang detektif yang bernama Joel. Ternyata Joel ini adalah mantan dari Ross. Dia beralasan sedang bertugas di dekat rumah sakit, sehingga kini dia berada di sana. I have to get back to work. See you around. Tidak berselang lama, HP Ross pun berdering. Ternyata Holly yang menelponnya. Holly meminta maaf atas kejadian semalam. Ross pun membuka tirai dan melihat seorang wanita sedang berdiri di halaman rumah sakit. Yeah, no, I'm fine. Kemudian Ross pun mendatangi kamar Carr. Carr di sini terlihat tersenyum seperti yang dilakukan Laura kemarin. Dia juga tidak merespon apa yang dilakukan oleh Ross. Kemudian tiba-tiba saja Carr berteriak. You're going to die! You're going to die! You're going to die! Help, this patient is... Dengan segera Ross pun meminta bantuan kepada perawat yang sedang berjaga di sana. Namun saat dilihat, Carr kembali berada di tempat tidur. Oleh karena itu, Ross pun kemudian dipanggil oleh atasannya. Atasannya bertanya, mengapa Ross berbuat kegaduhan, padahal pasien sedang beristirahat di atas kasur. Menurut catatan, Carr tidak pernah menunjukkan sikap yang agresif. Mungkin saja di sini Ross yang sedang merasakan kelelahan atau kecapean. Dia masih trauma dengan kejadian kemarin. Akhirnya atasannya menyuruh Ross untuk cuti dan tidak memotong gajinya sepeser pun, karena selama ini Ross sudah bekerja keras. Kemudian Ross pun ke toko mainan membeli kado untuk keponakannya yang akan berulang tahun di hari Sabtu nanti. Lalu dia pun kembali ke rumahnya dan menikmati segelas anggur. Kemudian tiba-tiba suara alarm pun terbunyi dan membuatnya terkejut, dan disusul oleh suara telepon yang berbunyi. Itu pun membuatnya terkejut. Telepon tersebut ternyata dari layanan keamanan yang menanyakan kenapa alarmnya terus berbunyi. Anehnya, teleponnya berdering lagi. Padahal sedari tadi dia belum mengangkat telepon. Ross pun trauma dan sering berhalusinasi setelah kematian Laura yang dia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Akhirnya polisi pun datang untuk mengecek keadaan rumah Ross, namun tidak ditemukan sesuatu yang janggal. Kenapa alarm selalu berbunyi? Mungkin saja alarmnya error. Tidak lama setelah itu Trevor pun datang dan menanyakan apa yang sedang terjadi pada Ross. Lalu Ross pun menyiapkan makanan untuk kucing kesayangannya, tapi sedari tadi dia tidak melihat kucingnya. Mustache. Kemudian Ross pun membungkus kado pada tengah malam. Lalu tiba-tiba Ross pun terbangun dari tidurnya. Setelah itu Ross pun mendengarkan rekaman ketika mewawancarai Laura. Dia merasakan ada yang janggal dalam rekaman itu, sehingga dia mengulang-ulangnya terus dan membesarkan volumenya. Laura? The worst smile I've ever seen in my life. Laura? Tiba-tiba ada sosok menyeramkan di sampingnya. Mendengar teriakan dari Ross, Trevor pun terbangun. What the fuck? Rose! With a knockdown! Rose!
Setelah itu, Rose pun kemudian mendatangi psikiater yang bernama Madeline. Madeline adalah seorang temannya juga. Dia meminta obat penenang karena beberapa hari ini dia selalu mengalami halusinasi dan menjadi trauma semenjak menangani Laura. Rose pun menceritakan kepada Madeline bahwa seperti ada sesuatu yang terngiang-ngiang di kepalanya, seperti bisikan atau suara Laura sebelum meninggal. Kemudian, Madeline pun mengatakan bahwa itu bukanlah halusinasi, itu disebabkan oleh kecemasan dan ketakutan karena Rose pun menyaksikan kematian Laura di sana. Madeline mengatakan bahwa Rose jangan sampai mengkonsumsi obat secara berlebihan dan menyuruh Rose agar beristirahat dan memanfaatkan waktu cutinya dengan baik. Dan ia pun menyuruh Rose untuk datang kembali menemuinya minggu depan untuk konsultasi yang selanjutnya. Kemudian keesokan harinya, Rose pun mendatangi acara ulang tahun keponakannya. Namun sayangnya saat membuka kado dari Rose, ternyata kadonya adalah kucingnya Rose yang sudah berubah menjadi bangkai. Orang lain pun takut melihat hal ini dan menganggap si Rose ini sudah gila. You have to see her, please. Kemudian Rose pun terjatuh ke belakang mengenai meja kaca karena tadi ada seseorang tamu yang tertawa kepadanya. Dan setelah itu akhirnya Rose pun dilarikan ke rumah sakit terdekat. Atasannya yang bernama Dr. Morgan datang untuk menjenguknya. Lalu pada malam harinya, Rose pun akhirnya pulang diantar oleh Trevor. Dia menceritakan kepada Trevor bahwa ada makhluk jahat yang sedang mengancamnya. Dia mengatakan kejadian ini sebelumnya terjadi kepada Laura, dan hari ini kejadian itu menimpanya. Kejadian ini sulit dipercaya oleh orang lain. Rose pun menganggap bahwa dirinya itu tidak gila. Namun orang lain menganggapnya berbeda. Bahkan Trevor pun tidak percaya dengan perkataan yang diucapkan oleh Rose. Trevor pun kemudian menyuruh Rose agar masuk ke dalam rumah. Dia pun tidak percaya kalau kucing kesayangannya mati disebabkan oleh roh jahat. I wanted to know what I was potentially hitching my entire life to. Trevor, please. Kemudian di pertengahan malamnya, Rose pun melihat Trevor yang sedang tertidur. Setelah itu dia membuka artikel tentang seorang dosen di kampus Agatha, di mana dia tewas bunuh diri di depan mahasiswanya. Kemudian tiba-tiba ada yang memanggil Rose. Karena ketakutan, Rose pun akhirnya pergi ke tempat tidur dan menarik selimutnya. Keesokan harinya, akhirnya Rose pun mendatangi dosen tersebut. Dia bernama Profesor Munoz. Kemudian dia disambut oleh istrinya. Maksud kedatangan Rose ke sana adalah untuk menanyakan apa yang terjadi kepada Profesor Munoz sebelum dia melakukan aksi bunuh diri di depan mahasiswanya. Istrinya pun menjelaskan bahwa sebelumnya Profesor Munoz terlihat sangat gelisah, bahkan dia tidak pernah tidur, dia selalu merasa cemas akan sesuatu hal. Suatu pagi dia pun pergi ke sebuah acara. Dan pada malam hari dia mendapatkan kabar bahwa suaminya sudah meninggal. Dan dia pun disuruh datang oleh polisi untuk mengecek wajah suaminya. Namun saat dia mengecek wajahnya, ternyata wajahnya sudah hancur. Kemudian akhirnya Rose pun dibawa ke dalam kamar Profesor Munoz. Di sana dia menemukan banyak gambar-gambar Profesor Munoz sebelum dia meninggal. Dan semua keanehan itu terjadi saat si profesor baru pulang dari konferensi pers yang selalu dia hadiri setiap tahunnya. Dan di sana jugalah si profesor melihat ada seorang wanita yang melakukan aksi bunuh diri. Kemudian Rose pun meminta nama wanita itu agar dia bisa menelusuri semua kejadian demi kejadian sampai kepada dirinya. Namun wanita itu marah dan mengusir Rose dari rumahnya. Kemudian Rose pun mendatangi apartemen Joel.
Maksud dan tujuannya ke sana adalah untuk mengecek laporan si profesor tadi. So, what's up? Cold shoulder the other day? Go to the station. Joel, please. Fine. Setelah ditelusuri, ternyata si profesor meninggal seminggu setelah menginap di sebuah hotel. Dan di mana ditemukan seorang wanita tewas bunuh diri di sebuah hotel. Namanya adalah Angela, dia adalah seorang pengusaha. Ternyata sebelum si Angela ini bunuh diri, dia pun melihat seorang pria bunuh diri di depan matanya saat dia mengisi bensin. Dan anehnya, orang tersebut pun tersenyum sebelum dia melakukan aksi bunuh dirinya. Is he smiling? Rose, who are these people? Singkat cerita, saat sampai di rumah, Rose pun sudah melihat ada Trapper dan Madeline di sana. Mereka sengaja di sana untuk mendiskusikan keadaan Rose karena semakin hari kondisi Rose semakin mengkhawatirkan. Akhirnya terjadi perdebatan antara mereka berdua dan akhirnya Rose pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Setelah itu Rose pun mendatangi Holly saudaranya, namun Greg pun melarangnya. Karena akhir-akhir ini Rose terlihat sangat aneh, apalagi setelah ia mengirimkan kado bangkai kucing di pesta ulang tahun anaknya. Rose pun menjelaskan bahwa sepertinya ia sudah terkena kutukan. Dan kemudian Holly pun mengatakan bahwa sekarang sifat Rose seperti sifat ibunya dahulu yang mati karena bunuh diri. Dan jika Rose masih bersikap seperti ini, lebih baik dia jangan dulu datang ke rumah mereka. Have you around when you're like this? Holly. Akhirnya malam pun tiba. Ketika sedang makan di mobil, Rose pun mendapat telepon dari Joel. Dia mengatakan bahwa kasus yang dialami oleh Laura sudah berlangsung cukup lama. Dan selama ini pola kematiannya pun sama. Joel mengatakan bahwa ada 20 kasus dengan 19 korban di dalamnya. Dan pola kematiannya pun sama. Namun, ada satu orang yang mengacaukan polanya. Dia adalah seorang akuntan bernama Robert Taylor. Rekan bisnisnya melakukan aksi bunuh diri tepat di depan matanya. Dan beberapa hari kemudian dia membunuh seorang wanita yang tidak dikenalnya. Namun anehnya saksi merekalah yang tewas pada kejadian itu. Dan sampai saat ini si robot pun masih hidup dan tinggal di penjara akibat pembunuhan tersebut. Dengan cepat akhirnya Rose dan Joel pun segera pergi untuk menemui orang tadi. Mereka berdua menduga bahwa ada kekuatan gelap yang mengendalikan semua ini. Contohnya seperti Laura yang selalu merasa ketakutan menjelang kematiannya. Dan bahkan seperti ada sesuatu yang telah mengambil alih dirinya. Jarak kasus ini pun tidak lebih dari seminggu, bahkan ada yang 4 hari saja. Dan hari ini adalah hari keempat semenjak kasus kematian Laura. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai di sana, di mana itu adalah tempat Robert ditahan. Dan mereka pun diberi waktu 10 menit untuk berbicara dengan Robert. Di sini dia pun menceritakan bahwa dia pernah mempunyai seorang pasien yang terkait dengan kejadian apa yang pernah Robert alami. Kemudian Rose pun bertanya kepadanya, kenapa dia tidak mati seperti orang lainnya. Harusnya setiap orang yang menyaksikan kejadian itu, kemudian kutukan itu berpindah kepadanya. Robert pun akhirnya menceritakan kejadian yang sebenarnya, dan kejadian ini sudah sangat lama. Pada saat di Brazil, dia melihat seseorang membunuh tetangganya sendiri, sehingga ia selamat dari kematian. Akhirnya Robert pun melakukan apa yang sama dilakukan oleh orang tersebut. Mendengar hal itu, Rose pun mengaku bahwa dia terkena kutukan karena melihat pasiennya bunuh diri sambil tersenyum di depan matanya. Namun di sini Rose tidak mau membunuh orang lain untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Mendengar hal tersebut, Robert pun berteriak histeris karena dia sudah tidak mau terlibat dengan kutukan itu.
Singkat cerita, akhirnya Rose pun kembali ke rumah. Sempat terpikir dalam benaknya untuk melakukan aksi pembunuhan agar dia bisa terbebas dari kutukan tersebut. Lalu tidak lama kemudian, Madeline datang ke sana untuk menanyakan kabar dari Rose karena Trevor menceritakan kepadanya bahwa dia seperti diikuti oleh sesuatu yang sangat jahat. Dan di sini pun Rose merasa bahwa semua orang sudah menganggapnya orang gila. Dan tidak lama kemudian akhirnya telepon pun berdering. Ayo tebak siapa yang menelponnya? Ternyata yang menelponnya adalah Madeline. Ternyata seseorang yang ada di hadapannya ini adalah seorang iblis yang menyamar. Rose pun merasa bahwa waktu kematiannya sudah dekat. Namun untung saja itu semua hanyalah halusinasi. Dia pun mengambil pisau di dalam mobilnya untuk mencari korban yang akan ia bunuh agar terbebas dari kutukan ini. Kemudian Rose pun pergi ke tempat rumah sakit ia bekerja, padahal ia sedang cuti selama 1 minggu. Dia pun masuk ke ruangan Carl dan langsung saja menusuknya hingga berkali-kali. Namun anehnya Carl tidak mati-mati dan dia malah tertawa. Dan ternyata ini semua hanyalah halusinasi. Kemudian tiba-tiba Dr. Morgan muncul dan mengutuk kaca mobilnya. Inside together and we can just talk. No! It's... Rose, don't go anywhere! Hey! Di dalam perjalanan, Joel pun menelepon untuk meminta lokasi keberadaan Rose sekarang. Namun Rose berpikir untuk menyendiri dulu saat ini dan berfokus untuk memutus mata rantai agar terbebas dari kutukan bunuh diri. Ternyata Rose pergi ke rumah ibunya yang dulu mati karena bunuh diri. Terlihat rumah itu sudah tidak berpenghuni dan terkesan angker. Kemudian dia pun memasuki sebuah kamar dan dia pun teringat sewaktu ia masih kecil dulu dan hidup bersama ibunya yang mengalami gangguan mental. Rose pun berniat untuk menginap di rumah ini dengan mengandalkan penerangan dari lampu seadanya. Tidak lama kemudian, Rose mendengar ada seorang wanita yang menangis di dalam kamar. Ternyata itu adalah ibunya. Di sini ibunya meminta maaf karena ia belum bisa menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya. Tapi di sini juga dia menyalahkan Rose. Kenapa sewaktu ia bunuh diri dulu, Rose tidak berusaha mencegahnya. Rose pun mengatakan bahwa pada saat itu ia masih 10 tahun. Dan ia takut kepada ibunya yang mengalami gangguan mental. Hingga saat ini Rose pun masih memikul rasa bersalahnya dan beban itu harus ia lepas. This is not real. Ternyata sosok itu bukanlah sosok ibunya yang asli, merupakan hantu tertawa yang selama ini mengikuti dirinya. Kemudian iblis itu pun menyerang Rose. Rose pun memberikan perlawanan dengan memukulnya menggunakan lampu, sehingga iblis itu terbakar beserta rumahnya. Kemudian Rose pun langsung bergegas pergi ke apartemen Joel. Setibanya di sana, Rose pun meminta izin untuk menginap. Tapi tiba-tiba Joel pun tertawa. Dan ternyata ini adalah ulah dari iblis tadi. Rose pun berusaha keluar dari apartemen itu. Namun saat dia berusaha keluar, tiba-tiba dia berada di pekarangan rumah ibunya. Kemudian dari kejauhan Joel pun datang memanggilnya. Namun Rose sudah tidak percaya kalau itu adalah Joel yang asli. Rose pun kembali masuk ke dalam rumah dan iblis itu memperlihatkan sosok aslinya. Seakan-akan melihat malaikat maut, Rose pun hanya bisa terdiam dan iblis itu pun memasuki tubuhnya. Tidak lama kemudian, akhirnya Joel pun berhasil masuk ke rumah itu dan mencari keberadaan Rose. Di sana terlihat Rose yang sedang menuangkan bensin ke tubuhnya dan kemudian dia menyalakan korek api dan membakar tubuhnya sendiri. Dan film pun tamat.
Sepertinya kutukan telah berpindah kepada Joel karena dia yang terakhir menyaksikan kutukan bunuh diri. Seandainya dulu dia mendengarkan perkataan Laura, mungkin semua ini dapat dihentikan. Hayo, kira-kira apa yang akan kalian lakukan jika kalian melihat kejadian bunuh diri dengan orang tersenyum seperti ini? Silakan tulis di kolom komentar ya. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton film ini. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.